Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, channel Kemalen Kelas Matematika Online. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana menentukan nilai suatu fungsi. Nah, tentunya fungsinya ini sudah didefinisikan ya. Contoh, misalnya diketahui fungsi f(x) sama dengan 3x min 7. Nah, ini adalah definisi dari fungsinya. Kemudian kita diminta untuk menentukan f(3), f negatif 2, dan f a ditambah 2. Maksudnya seperti apa? Ini kan definisinya f(x) sama dengan 3x min 7. Berarti di sini untuk yang a, x-nya ini adalah 3. Di sini untuk yang b, x-nya adalah negatif 2. Dan untuk yang c, x-nya adalah a ditambah 2. Oke, langsung saja kita jawab. Untuk yang A terlebih dahulu. Oke, pertama kita tulis dulu fungsinya, yaitu f(x) sama dengan 3x min 7. Yang A kan f3 ya, berarti f3 sama dengan, nah berarti x-nya ini adalah 3. Kita ganti yang x di sini dengan 3 juga ya. Berarti 3 dikali x yang ini, 3 dikurangi dengan 7. Oke ya, seperti ini ya, paham ya? Kita tinggal ganti x-nya saja ya. X-nya ini ganti dengan 3, maka yang di sini juga kita ganti dengan 3. Berarti f3 ini adalah 3 kali 3 ini 9 dikurangi 7. Ini f3. Oke. Nah, berarti f3 ini adalah 9 dikurangi 7, 2. Oke, jadi untuk yang A sudah ketemu ya. F3 nilainya adalah 2. Oke, ini adalah 2. Sekarang kita contohkan yang B. Oke, di sini saja yang B. Yang B juga sama, fungsinya adalah f(x) sama dengan 3x min 7. Dengan cara yang sama, kita ubah x-nya dengan negatif 2 ya. Berarti untuk yang B ini f negatif 2 ini sama dengan 3 dikali berapa? Ini negatif 2 ya. Negatif 2 dikurangi 7. Oke, berarti 3 kali negatif 2 ini hasilnya negatif 6, kemudian negatif 7. Ini f negatif 2. Oke, maka f negatif 2 adalah negatif 6, negatif 7, berarti negatif 13. Oke, ini dia untuk nilai yang B ya, berarti f negatif 2 ini adalah negatif 13. Selanjutnya yang terakhir ini yang C. Ini sama ya, kita tulis dulu fungsinya yaitu f(x) sama dengan 3x min 7. Oke, untuk yang C berarti f(x)-nya ini a ditambah 2. Oke, sama dengan 3 dikali ya. Kenapa ini kita kasih kurung? Karena di sini ada 2 suku ya, sedangkan yang tadi 1 suku semua. Kalau di sini ada 2 suku, maka supaya tidak ketukar dan tidak salah dalam perhitungan, kita kasih kurung ya. Ingat perkalian aljabar ya. Berarti di sini x-nya ganti dengan a ditambah 2. 3-nya tetap ya. Oke, dikurangi dengan 7. Nih, yang ada warna hijau-hijau ini berarti kita yang ubah ya. Tadi perubahannya dari sini. Oke, lanjut berarti f a ditambah 2 sama dengan, oke, ini ke sini 3 kali a jadi 3a. Kemudian 3 kali positif 2, positif 6 ya. Kita kurangi dengan yang ini, 7. Oke, lanjut. F A ditambah 2 adalah 3a, 6 dikurangi 7, negatif 1 ya. Oke, jadi ini dia hasilnya. Untuk yang F A ditambah 2 adalah 3a min 1. Oke,
Kira-kira bisa ya untuk menentukan nilai fungsi, kita tinggal ganti saja X yang ada di sini dengan apa yang ditanyakan. Bisa ya? Oke, mudah ini untuk menentukan nilai fungsi. Lanjut, kali ini kita akan belajar menentukan rumus fungsi jika diketahui fungsinya adalah fungsi linier seperti ini, berarti fx sama dengan ax ditambah b. Dengan diketahui f1-nya, fx1-nya ini berapa dan fx2-nya berapa. Langsung saja kita ke contohnya ya. Suatu fungsi dinyatakan dengan gx sama dengan ax ditambah b. Nah, jika g negatif 2 adalah 18 dan g4 adalah negatif 12, rumus fungsi dari gx tersebut adalah berapa? Di sini gx-nya masih ax ditambah b ya. Kita belum tahu a-nya berapa dan belum tahu b-nya berapa. Hanya kita tahu bahwa g negatif 2 adalah 18 dan g4 adalah 12. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita bisa gunakan dua cara. Yang pertama, kita bisa menentukan a. Cara satu ya. Cara 1, kita bisa menentukan A sama B-nya ini dengan rumus seperti ini. A, rumusnya adalah M dikurangi dengan N dibagi dengan X1 dikurangi dengan X2. Ini A-nya. Sedangkan B-nya ini bisa kita cari dengan rumus M dikali X2 dikurangi dengan N dikali X1 per X2 dikurangi dengan X1. Nah, ini untuk mencari A sama B-nya. Kalau sudah ketemu tinggal masukin saja ke sini ya. Oke, kita contohkan. Ini rumusnya ya. Rumusnya seperti ini. Untuk mencari A ini adalah M-nya yang mana? Oke, berarti sama seperti yang di sini ya. Fx1 sama dengan M. Berarti yang ini adalah X1 dan 18 adalah M. Sedangkan yang 4 ini adalah X2 dan negatif 12 ini adalah N. Kita tinggal masukkan saja ke sini. Berarti M-nya 18 dikurangi dengan N-nya 12, negatif 12 maksudnya. Oke, dibagi dengan X1, X1-nya ini negatif 2, dikurangi dengan X2, X2-nya adalah 4. Oke, berarti yang A ini berapa? 18, ini tandanya berubah jadi 1, jadi penjumlahan ditambah dengan 12, dibagi dengan negatif 2, negatif 4, jadi negatif 6 ya. Oke, lanjut 18 ditambah 12 ini 30 dibagi negatif 6. Oke, hasilnya adalah negatif 5. Ini A-nya. Oke, ini A. Selanjutnya kita cari B. Di sini B adalah, rumusnya adalah MX kali X2. M-nya berapa? M-nya adalah 18. Kemudian dikali X2, X2-nya adalah 4, dikurangi dengan N, N-nya adalah negatif 12, negatif 12, dikali dengan X1, X1-nya adalah negatif 2, negatif 2. Oke, seperti ini ya. Kemudian X2, X2 ini berarti 4 dikurangi dengan X1 ini negatif 2. Oke, selanjutnya B sama dengan 18 dikali dengan 4 ini 72 dikurangi dengan negatif 12 dikali dengan negatif 2. Negatif dikali dengan negatif hasilnya positif, yaitu 24 ya. Kemudian dibagi dengan 4. Nah, ini negatif kali negatif ini jadi positif. Nah, dengan yang ini tulis aja 2. Selanjutnya B sama dengan 72 dikurangi dengan 24 ini 48 dibagi dengan 4 ditambah 2, 6. Jadi
B-nya adalah 48 dibagi dengan 6 hasilnya 8. Nah, inilah hasil B-nya ya. Jadi kita sudah tahu A-nya negatif 5 dan B-nya adalah 8. Oleh karena itu, rumus fungsi dari permasalahan ini adalah Gx sama dengan AX ya. Tadinya AX, karena kita sudah tahu A-nya negatif 5, berarti A-nya kita tinggal ubah menjadi negatif 5, X-nya tetap, ditambah dengan B-nya adalah 8, berarti B-nya 8. Nah, ini dia rumus fungsi dari permasalahan yang sedang kita cari ini. Oke, ini dengan menggunakan cara satu. Jadi kita gunakan rumus ini untuk mencari A dan rumus ini untuk mencari B. Kalau sudah tahu A sama B-nya, tinggal kita masukkan ke fungsi ini ya. A-nya berapa, B-nya berapa. A-nya negatif 5, B-nya 8. Oke, itu untuk cara yang pertama. Lanjut ke cara yang kedua. Oke, untuk cara yang kedua ini cara 2. Nah, untuk cara 2 kita bisa menggunakan metode eliminasi, kemudian substitusi. Sebenarnya metode ini akan kita pelajari di materi sistem persamaan linier 2 variabel. Bab yang akan datang ya, nanti ya. Saya sarankan untuk menyelesaikan ini boleh menggunakan metode yang pertama ya. Untuk yang metode yang kedua, ini saya konsepnya saja atau dasarnya saja. Oke, untuk cara yang kedua, ini kita berurut ya. Pertama kita eliminasi dulu. Nah, kita kan tahu bahwa fungsi ini dinyatakan dengan Gx sama dengan Ax ditambah dengan B. Nah, yang dieliminasi ini adalah yang G negatif 2 sama yang G 4 ya. Karena G negatif 2 ini sudah ada hasilnya, X-nya sudah tahu, dan hasilnya juga sudah tahu. Berarti pertama di sini kita tulis dulu untuk yang G negatif 2. Nah, untuk yang G negatif 2 artinya X-nya ini negatif 2 ya. Maka yang ada di sini juga X-nya harus kita ubah dengan negatif 2. Oke, untuk yang AX artinya A dikali dengan X. X-nya negatif 2, berarti negatif 2 dikali A atau A kali negatif 2 hasilnya adalah negatif 2A. Paham ya? Oke, lanjut. B-nya ini belum tahu, berarti kita tulis saja. Hasilnya berapa untuk yang G negatif 2 ini adalah 18, berarti kita tulis di sini 18. Ini adalah persamaan yang pertama. Selanjutnya persamaan yang kedua yang ini G4. Nah, G4 artinya X-nya ini adalah 4. Nah, berarti yang di sini AX tambah B, X-nya kita ganti dengan 4. A dikali X artinya A dikali dengan 4, karena X-nya 4 ya. Berarti A dikali 4 hasilnya 4A. Ditambah dengan B sama dengan berapa hasilnya? Negatif 12. Negatif 12. Ini persamaan 2. Nah, kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Di sini ada dua variabel ya. Ada A sama ada B. Nah, kita hilangkan salah satunya. Mau yang A atau yang B. Kira-kira yang lebih mudah yang mana? Tentunya yang B ya. Kenapa yang B? Karena yang B ini bisa kita langsung eliminasi. Kalau yang A ini boleh dieliminasi. Dieliminasi ini artinya dijadikan 0 ya. Dijadikan 0. Yang A ini boleh dijadikan 0 tapi harus diubah dulu ininya koefisiennya ya. Sedangkan yang B karena koefisiennya sudah sama, ini gampang dieliminasinya. Dijadikan 0-nya kita tinggal kurangi saja. B dikurangi dengan B ini habis ya. Nah, jadi seperti itu maksudnya eliminasi ini. Kemudian yang 2A, ini negatif 2A dikurangi juga dengan 4A, ini hasilnya adalah negatif 6A, ya kan? Sama dengan, nah 18 dikurangi dengan negatif 12, hasilnya adalah 30. Jadi, A-nya ini adalah, ingat kalian di persamaan linier satu variabel, kalau pindah ruas bagaimana ya? Oke, A persamaan ini satu variabel, variabelnya ini harus sendirian. Di sini kan variabelnya A. Nah, berarti negatif 6-nya harus pindah ya.
Oke, di sini 30 dulu. Kemudian negatif 6-nya ini harus pindah. Tadinya perkalian, negatif 6A ini artinya negatif 6 dikali A. Tadinya perkalian, kalau dipindahkan menjadi pembagian. Dibagi dengan negatif 6. Nah, berarti A-nya ini adalah berapa? 30 dibagi dengan negatif 6 adalah negatif 5. Oke, ini untuk A, sudah ketemu. Nah, karena dari dua variabel ini sudah ketemu salah satunya, maka kita lanjutkan ke metode substitusi, ya. Berarti selanjutnya substitusi, apa yang disubstitusi ini yang sudah diketahui. A sama dengan negatif 5. Kalau yang ini eliminasi ya. Eliminasi. Ini kalau yang ini substitusi. Substitusi A sama dengan negatif 5 ke mana? Boleh ke persamaan 1 atau ke persamaan 2. Silakan pilih yang mana yang paling mudah. Misalnya ke persamaan 1 ya. Misalnya. Maka kita tulis dulu persamaan 1 ini negatif 2A ditambah dengan B sama dengan 18. Oke, yang sudah diketahui kan A-nya ya, negatif 5. Berarti A-nya ini boleh kita ganti dengan negatif 5. Berarti negatif 2 dikali dengan A-nya ini negatif 5 ditambah dengan B sama dengan 18. Oke, ini masih PLSP ya. Lihat lagi video sebelumnya di kelas 7 ya. Oke, negatif 2 dikali dengan negatif 5, negatif kali negatif hasilnya positif menjadi positif 10 ditambah dengan B sama dengan 18. Nah, ini PLSP. Sama dengan yang ini juga ya, kalau yang ini perkalian, kalau yang ini penjumlahan. Nah, boleh juga kita pindahkan ruasnya, karena tujuan dari PLSP ini kan si B-nya ini harus sendirian. Berarti kita jadikan B-nya sendirian, langsung sama dengan, kemudian 18, kita tulis dulu yang ada di kanan, baru yang pindah ini kita tulis di sini ya, 10. Tapi kalau pindah, tadinya positif kita ubah menjadi negatif. Paham ya? Oke, B sama dengan 18 dikurangi dengan 10. Maka B ini adalah 8 ya. Nah, kita sudah tahu A-nya, sudah tahu B-nya juga. Berarti persamaan atau rumus fungsi dari Gx ini boleh kita tuliskan sebagai berikut ya. Gx sama dengan Ax, A-nya tahu negatif 5 berarti tulis negatif 5, X-nya tetap, ditambah dengan B-nya berapa? 8. Oke, ini dia. Sama dengan yang tadi ya. Nah, itulah cara menentukan rumus fungsi, bisa dengan menggunakan cara yang pertama yang tadi, kemudian cara kedua yang ini. Silakan kalian pilih mana metode yang paling mudah. Oke? Nah, itu saja untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.